hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Bercanda, bercanda. Anda ingin sukses? Anda ingin maju? Anda ingin berhasil? Ya, jangan menyerah. Tekun, giat, semangat. Oh, hai. Sudah kenal maka tak sayang, sudah kenal kok menghilang. Just kidding, forever, underpass, fly off. Oke, dah on nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Nur Alifah Salma dari Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 1 kelas PAI 1G. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas UAS Matkul Ulumul Quran yang berjudul Ayat-ayat Muhkam dan Ayat-ayat Mutasyabbih. Selamat menyaksikan. Baik, untuk yang pertama adalah pengertian dari ayat-ayat muhkam. Kata muhkam berasal dari akar kata Arab, yaitu hukum, yang berarti menghukum atau menetapkan sesuatu dengan secara kokoh. Namun, secara istilah, muhkam merujuk pada ayat-ayat Al-Quran yang memiliki makna yang jelas, tegas, dan tidak ada keraguan dalam memahaminya. Ayat-ayat ini bersifat qat'i ad-dilalah, yang artinya menunjukkan makna yang pasti dan tidak terbuka untuk berbagai penafsiran. Lalu kita masuk ke dalam ciri-ciri ayat-ayat muhkam beserta dengan contohnya. Yang pertama, ciri-ciri ayat-ayat muhkam yaitu kejelasan makna. Ayat muhkam memiliki makna yang terang dan jelas yang dapat dipahami secara langsung tanpa memerlukan penafsiran yang kompleks. Contohnya, surat Al-Ma'un ayat 1-3. Ayat ini menjelaskan siapa yang termasuk orang-orang yang mendustakan agama dengan tindakannya yang tidak peduli dengan anak-anak yatim dan pada orang-orang miskin. Kejelasan makna dalam ayat ini tidak menimbulkan keraguan, sehingga termasuk ayat-ayat muhkam. Masuk ke dalam ciri-ciri ayat-ayat muhkam yang kedua, yaitu ketegasan. Ayat-ayat ini memberikan perintah, larangan, atau penjelasan hukum yang tegas, seperti kewajiban sholat, larangan berzina, dan yang lain-lainnya. Contohnya terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 2. Ayat ini dengan tegas menyatakan bahwa Al-Quran adalah kitab yang tidak mengandung keraguan sama sekali dan berfungsi sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa dan mengimaninya. Ketegasan dalam menyatakan sifat Al-Quran ini dan berjanji membuat ayat ini masuk ke dalam kategori muhkam. Lalu, fungsi dari ayat-ayat muhkam. Yang pertama, sebagai dasar hukum. Ayat-ayat muhkam sering digunakan sebagai landasan dalam menetapkan hukum-hukum Islam. Lalu, yang kedua, sebagai panduan hidup. Karena sifatnya yang jelas dan tegas, ayat-ayat ini menjadi pedoman langsung bagi umat Islam dalam menjalankan syariat-syariatnya. Lalu kita masuk ke dalam penjelasan ayat-ayat mutasyabbih. Ayat-ayat mutasyabbih dalam Al-Quran adalah ayat-ayat yang maknanya tidak langsung atau tidak sepenuhnya dapat dipahami dengan jelas oleh akal manusia tanpa adanya penafsiran. Menurut istilah, mutasyabbih berasal dari kata bahasa Arab shibh yang berarti serupa atau tidak jelas. Ayat-ayat ini sering mengandung simbolisme, metafora, atau bahasa kiasan yang memerlukan pemahaman yang lebih dalam dan penafsiran oleh para ulama. Lalu kemudian di sini kita akan membahas tentang ciri-ciri beserta contohnya dari ayat-ayat mutasyabbih. Yang pertama, ciri-ciri ayat-ayat mutasyabbih mengandung metafora dan simbolisme. Ayat-ayat mutasyabbih sering menggunakan bahasa simbolis atau metaforis untuk menggambarkan konsep-konsep yang sulit dipahami oleh akal manusia. Contohnya surat Toha ayat 5.
Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ayat ini menggunakan istilah istawa, bersemayam, yang menggambarkan kedudukan Allah yang sangat tinggi dan agung. Istilah istawa bukan berarti Allah duduk secara fisik di atas arsy, melainkan menunjukkan kekuasaan dan keagungannya yang meliputi seluruh alam semesta. Ayat ini termasuk dalam kategori mutasyabbih karena maknanya memerlukan penafsiran yang tidak literal. Bersemayam di atas arsy menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang meliputi seluruh alam, bukan dalam arti fisik atau ruang tertentu. Oleh karena itu, ayat ini menjadi contoh dari penggunaan bahasa metaforis yang memerlukan tafsiran mendalam untuk memahaminya secara bertahap. Lalu masuk ke dalam contoh ayat-ayat mutasyabbih yang kedua, yaitu ambiguitas makna. Ayat mutasyabbih tidak memiliki makna yang langsung atau secara eksplisit. Maknanya bisa kabur atau samar, sehingga memerlukan penafsiran yang lebih mendalam. Contohnya terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 115. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil masyriqu wal maghribu fa aynama tuwallu fasamma wajhullah. Ayat ini menggunakan istilah wajhullah atau wajah Allah, yang dalam konteks ini bukan berarti wajah fisik Allah, tetapi lebih kepada simbol kehadiran dan kekuasaan Allah yang meliputi segala arah. Lalu pembahasan yang terakhir yaitu perbedaan daripada ayat-ayat muhkam dan ayat-ayat mutasyabbih. Yang pertama bisa dilihat dari karakteristiknya. Ayat-ayat muhkam maknanya jelas dan langsung. Ia tidak memerlukan tafsiran lebih lanjut karena maknanya sudah pasti. Ia juga sering digunakan sebagai dasar hukum atau usul al-hukum dalam syariat-syariat Islam. Ayat yang jelas dan tidak membingungkan pembacanya. Lalu perbedaannya dengan mutasyabbih, ayat-ayat mutasyabbih maknanya masih samar dan bisa beragam, memerlukan tafsiran atau penafsiran mendalam, yaitu takwil untuk memahaminya. Seringkali menggunakan simbolisme atau metafora. Ayat-ayat yang maknanya tidak langsung terlihat dan seringkali menantang pemahaman kita, karena bisa diartikan dengan berbagai macam cara. Lalu sampai juga kita dalam pembahasan terakhir, yaitu kesimpulan. Ayat muhkamat memberikan dasar hukum dan pedoman yang jelas, sedangkan ayat mutasyabbih menuntut penafsiran dan memberikan kedalaman spiritual serta intelektual. Keduanya memiliki fungsi yang saling melengkapi dalam Al-Quran. Muhkamat untuk hukum yang jelas dan mutasyabbih untuk mana yang lebih dalam dan refleksi spiritual. Umat Islam dianjurkan untuk memahami ayat muhkamat secara langsung dan menyerahkan penafsiran ayat mutasyabbih kepada ulama yang memiliki ilmu yang mendalam sambil tetap percaya kepada Allah yang Maha Mengetahui. Mungkin cukup sekian pembahasan tentang ayat-ayat muhkam dan ayat-ayat mutasyabbih yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada perkataan atau kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.